Hingga akhirnya Anna dipindahkan ke kantor majalah Purple di cabang New York. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan terima kasih sudah klik video ini. Masih bersama saya, Asti Naila. Terima kasih kepada teman-teman yang baru subscribe dan juga masih setia di channel Asti Naila. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Di video kali ini, saya akan membahas kembali mengenai kisah Anna Delvey alias Anna Sorokin. Di mana setahun yang lalu, saya juga pernah membahas kisah mengenai Anna Delvey ini. Sebelum nonton video ini, teman-teman juga bisa menonton video sebelumnya agar teman-teman bisa tahu kisah selengkapnya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Kini, popularitas Anna Sorokin alias Anna Delvey kembali mencuat setelah kisah hidupnya yang fantastis diadaptasi ke dalam serial Netflix dengan judul Inventing Anna dan berjumlah sebanyak 9 episode. Serial ini digarap oleh Shonda Rhimes. Selain itu, HBO juga mencoba untuk menggarap kisahnya bersama Lena Dunham. Kalau begitu, langsung saja kita menuju ulasannya. Anna Sorokin merupakan seorang gadis yang lahir di Rusia, tepatnya di pinggiran kota Moskow, pada tanggal 23 Januari tahun 1991. Ia kemudian tinggal di kota kecil bernama Domodedovo di Rusia hingga berusia 16 tahun. Sebelum pindah ke Jerman bersama kedua orang tuanya pada tahun 2007. Anna Sorokin lahir dari kalangan kelas menengah ke bawah. Ayahnya merupakan seorang sopir truk, sedangkan sang ibu memiliki toko kecil sebelum menikah. Anna Sorokin dikabarkan memiliki seorang saudara. Oleh teman kelasnya di Rusia, Anna Sorokin disebut sebagai anak yang kuat dan baik, tapi seringkali menyinggung perasaan teman-temannya. Pada tahun 2011, Anna lulus SMA. Kemudian, ia berkuliah di Central Saint Martins, tepatnya di London, sebuah universitas yang terkenal dengan jurusan fashionnya. Namun sebelum menyelesaikan kuliahnya, Anna Sorokin di drop out. Ia pun akhirnya kembali ke Jerman. Setelah itu, Anna pindah ke Paris untuk magang di sebuah majalah fashion bernama Purple. Nah, di Paris inilah Anna Sorokin membuat jati diri baru dengan nama Anna Delvey. Dengan penampilan modis dan berkelas, serta anggun Lee juga visual yang menarik, ditambah kefasihannya berbicara. Anna dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari pemilik majalah Purple, yaitu Oliver Sam. Sehingga Oliver Sam membawanya ke New York untuk menghadiri Citayam Fashion Week. Maksud saya, New York Fashion Week. Anna dengan cepat mendapatkan banyak teman-teman konglomerat, juga berkenalan dengan banyak kalangan selebritis. Hingga akhirnya Anna dipindahkan ke kantor majalah Purple di cabang New York. Anna Sorokin tampak meyakinkan. Ia layaknya anak orang kaya pada umumnya, yang bergaya hedon dengan memakai berbagai macam pakaian bermerek. Ia pun dengan cepat berhasil masuk ke lingkaran konglomerat di Amerika Serikat. Anna Sorokin mampu berbaur dengan mereka dan tidak pernah merasa canggung sedikit pun karena merasa dirinya setara dengan orang-orang tersebut. Tak lupa, momen-momen tersebut ia abadikan di sosial medianya untuk lebih menguatkan kalau ia benar merupakan anak sultan dengan gaya hidup mewah. Kota New York merupakan kota yang paling sibuk di dunia, di mana orang-orang harus bekerja keras dan memiliki keberanian untuk bisa bertahan hidup di New York. Namun Anna Sorokin bisa menaklukkan kota New York dengan cara yang berbeda. Antara tahun 2013 hingga tahun 2017, Anna Sorokin mulai menciptakan dirinya sebagai orang lain dan mengubah namanya menjadi Anna Delvey. Dengan mengaku sebagai anak bangsawan konglomerat Jerman
yang akan mewarisi 60 juta dolar dari ayahnya. Dengan identitas baru yang ia ciptakan sebagai Anna Delvey, ia pun berhasil menikmati berbagai fasilitas mewah yang berada di New York, seperti menginap di hotel mewah selama berbulan-bulan tanpa jaminan kartu kredit, juga menikmati berbagai fasilitas publik mewah lainnya. Ia juga berhasil menipu banyak kaum elit, hingga dengan mudahnya ia dapat hidup di kota New York, walaupun sebenarnya ia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Salah satu yang menguntungkan bagi Anna untuk menjalankan aksinya yaitu karena ia memiliki wajah yang menarik dan tampang lugu serta pembawaannya yang ceria. Anna memiliki aura yang bisa menarik perhatian banyak orang untuk menyukainya, dan dia bisa memanfaatkan itu. Dia adalah seorang wanita muda yang bermimpi lebih besar dari cakrawalanya. Ia bahkan sangat royal. Agar meyakinkan teman-teman kayanya, dia sering mengadakan pesta, mulai memesan meja di restoran trendy dan memperlakukan orang-orang dengan sangat baik, sehingga orang-orang bisa merasakan sesuatu yang glamor yang ada pada dirinya. Anna bahkan tak ragu memberikan tip yang besar kepada petugas hotel sebesar 100 US dollar. Maria Konnikova, yang merupakan seorang penulis buku terlaris dan juga merupakan seorang ahli psikologi, sangat tertarik dengan bagaimana cara Anna telah berhasil mengubah tipu daya menjadi selebritis. Sebelum ditangkap atas kasus penipuan besar, Anna Sorokin sangat berambisi untuk membuat sebuah yayasan yang ia sebut sebagai Anna Delvey Foundation atau yang disingkat ADF, dengan melibatkan orang-orang hebat untuk pembangunannya. Anna Sorokin berencana akan membangun sebuah klub seni swasta sebesar 22 juta US dollar di salah satu jalan termahal di New York, dan dia sangat yakin kalau biaya pembangunannya akan didanai oleh bank lokal. Ia terus meminta pinjaman bank dengan jumlah besar untuk membiayai pembangunannya agar yayasannya bisa segera dibangun. Tapi tentu saja pencairan dana tidak semudah yang Anna bayangkan, karena pihak bank akan menelusuri latar belakang Anna Sorokin sebelum dananya bisa dicairkan. Namun Anna Sorokin berhasil mendapatkan kartu kredit dengan pemeriksaan yang buruk. Anna pun kemudian mengandalkan kartu kreditnya tersebut untuk membeli barang-barang mewah bermerek, sehingga ia tidak mampu untuk membayar tagihan hotel yang ia tempati menginap selama berbulan-bulan. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2017, Anna Sorokin akhirnya ditangkap oleh Departemen Kepolisian Los Angeles. Dan disinilah kisahnya mulai terkuak, hingga menjadi hits di majalah New York. Wanna Be a Socialite become a tabloid sensation. Anna Sorokin juga mendapat julukan sebagai Soho Grifter. Anna Sorokin dinyatakan bersalah dengan tuduhan penipuan layanan publik dengan menginap di hotel mewah selama berbulan-bulan tanpa jaminan kartu kredit, melakukan reservasi restoran mewah,
menipu pihak bank untuk mendapatkan pinjaman, dan bahkan ia menipu operator pesawat jet pribadi. Anna Sorokin segera dipindahkan ke Pulau Rikers yang dijuluki sebagai penjara neraka di Amerika Serikat dengan kasus-kasus terberat. Anna Sorokin ditahan tanpa jaminan. 3 minggu kemudian, dia didakwa karena mencuri sekitar 275.000 US dollar melalui berbagai macam penipuan. Pada tanggal 9 Mei tahun 2019, Sorokin dijatuhi hukuman 4 hingga 12 tahun penjara dengan denda sebesar 24.000 US dollar dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada para korbannya. Meskipun berada di penjara, namun Anna masih bisa mengakses ponselnya karena dia masih aktif di Instagramnya selama berada di penjara. Ia mengunggah gambar ilustrasi. Anna bahkan mengunggah tulisan yang menyebut bahwa dia tidak ingin dijenguk. Dalam unggahannya itu, Anna Sorokin mengatakan bahwa dia tidak butuh seorang teman. Rachel Deluake Williams merupakan sahabat Anna Sorokin yang melaporkannya atas kasus penipuan sebesar 62 juta US dollar selama liburan ke Maroko. Rachel yang juga merupakan editor Vanity Fair akhirnya membuat sebuah buku yang terinspirasi dari kisah hidupnya yang telah menjadi korban penipuan oleh sahabatnya sendiri dengan judul My Friends Anna. Namun reaksi Sorokin mengenai buku tersebut. Anna Sorokin diadili pada tahun 2019. Selama masa persidangan, Sorokin menikmati ketenaran barunya yang berubah menjadi sebuah pertunjukan di pengadilan untuk menciptakan sosial media buzz dan memastikan semua mata terfokus padanya tentang apa yang ia kenakan, bukan apa yang telah ia lakukan. Sorokin bahkan menyewa seorang selebriti stylist untuk mendandaninya selama masa persidangan, yaitu Anastasia Walker yang bersedia mendandaninya selama masa persidangan. Walaupun ia tahu kalau mungkin saja ia tidak akan mendapatkan bayaran. Anastasia pun mengirimkan pakaian desainer dari celana panjang Victoria Beckham hingga Saint Laurent pada kliennya tersebut. Sorokin dinyatakan bersalah dalam persidangannya. Kasus itu pun selalu menarik perhatian media karena ada-ada saja sensasi yang dilakukannya, seperti meminta penundaan sidang karena sang stylist tidak bisa menemukan busana pas untuknya. Menurut The Guardian, Sorokin bahkan pernah ditegur dalam sidang karena ia malah asik menggambar sketsa jaksa utama dan tak mendengar kesaksian atas kasusnya itu. Dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 26 bulan 3 2019 bahwa dirinya tidak bermaksud melakukan penipuan.
Setelah bebas dari penjara, Anna Sorokin mulai kembali ke publik. Ia juga menerima banyak interview. Anna ingin melanjutkan hidupnya sebagai seorang vlogger. Anna Sorokin langsung banyak mengantongi uang hasil kerjasamanya dengan Netflix untuk mengangkat kisahnya. Pihak Netflix membayar Anna sebesar 320.000 US dollar. Uang dari situlah yang ia gunakan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, juga termasuk untuk membayar pakaian-pakaian yang ia kenakan selama masa persidangan. Di dalam pusat pertahanan ICE, tempat Anna Sorokin ditahan, ia sempat membuat beberapa sketsa dengan format besar. Pada Art News, Anna Sorokin disebut memiliki 20 karya seni yang siap dijual untuk pameran tunggalnya. Masing-masing karya dibanderol dengan harga 143 juta rupiah. Anna membuka pameran seni pada awal April tahun 2022 yang berjudul Al Gedli yang digelar di Bar Christie di Hotel Umum New York, Amerika Serikat. Kabarnya setelah Sorokin bebas dari penjara, ia mengaku kalau yang ia lakukan itu bukanlah sebuah penipuan atau kesalahan. Enam minggu setelah pembebasannya, Sorokin kembali dijebloskan ke penjara karena masalah visanya. Apakah dia akan dideportasi kembali ke Jerman atau masih bisa menetap di New York? Sorokin telah mengajukan banding atas deportasinya, tetapi ia tetap dalam tahanan setelah seorang hakim menganggapnya sebagai orang yang berbahaya bagi masyarakat. Anna Sorokin ditempatkan di fasilitas pemasyarakatan Orange County di Goshen, New York, di mana dia diharapkan untuk tetap tinggal sampai ICE memutuskan apakah dia akan kembali ke Jerman atau tidak. Setelah itu tidak ada lagi kabar mengenai Anna Sorokin. Itulah
Itulah tadi kelanjutan kisah dari Anna Sorokin atau Anna Delvey. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Sekian video kali ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian klik loncengnya supaya teman-teman tahu bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go.